Misalkan shockbreaker Lexi itu lebih turun ininya lebih turun ke bawah. Sedangkan untuk Aerox itu lebih ke atas ya. Segitiganya Aerox, kemudian ininya standar Lexi shocknya. Di sini dia ada beda di sini ya. Jadi kita tes. Ini saya mau nunjukin salah satu perbedaan dudukan spakbor spakbor shockbreaker asli Lexi dengan shockbreaker Aerox. Jadi kalau misalkan shockbreaker Lexi itu lebih turun ininya lebih turun ke bawah. Sedangkan untuk Aerox itu lebih ke atas ya. Jadi lebih ininya tuh lebih ke atas, sehingga ketika dipasang itu dia tidak nyaruk di ban. Nah, makanya ini untuk ngakalinnya ini saya pakaikan plat variasi ini ya nih. Nah, ini pakai kuncinya, ini kunci baut 10. Jadi nanti si spakbor itu naik di sini, sekitaran sini. Jadi gak akan nyaruk ya. Kalau misalkan dia tetap di sini, dia akan nyaruk. Ininya nyaruk di sini nih. Pasti ngegesek, gak bisa. Satu lagi itu kalau misalkan segitiganya Aerox, kemudian ininya standar Lexi shocknya. Di sini dia ada beda di sini ya. Jadi tatakan, jadi tatakan di sini itu kalau Lexi itu lebih masuk ke sini. Jadi lebih pendek gitu loh. Sedangkan Aerox itu lebih panjang. Sehingga mau nggak mau ini mesti diganjel ring ya. Ini saya kasih ganjel ring 3. Ringnya ring seperti ini, ring ukuran segini. Nah, ya mungkin semata koin 1000-an lah kayaknya. Nah, sehingga biar nanti tidak ini ya, ininya tetap lurus nih, ininya ke sininya nih. Nah, ininya tetap lurus. Nah, seperti kalian lihat ini lurus. Oke. Seperti yang saya tadi bicarakan ya. Jadi untuk pemasangan spakbor ini itu tidak akan bisa masuk sempurna kalau nggak ada kayak gini ya. Jadi nanti kalau misalkan ini dipasangkan tanpa si plat ini, nanti dia akan ngegesek di bannya.
dia pasti akan nyangkut di ban. Nah, makanya ini ngakalinnya saya pakai plat ini, jadi biar agak lebih tinggi nanti posisinya. Kenapa begitu? Karena si shockbreaker Lexi itu tidak sama dengan punyanya si Aerox. Jadi kalau punyanya Aerox itu lebih tinggi ya, ini ya nih tatakan si untuk spakbor itu lebih tinggi. Nah, sedangkan untuk Lexi itu lebih ke bawah, sehingga mau nggak mau ya kalau pengen ini biar nggak nyangkut mesti dikasih plat seperti ini. Nah, untuk posisinya nanti akan sama ya, kan nanti sama akan seperti ini. Nah, untuk ini pakai plat biasa, pakai plat variasi mungkin di aksesoris motor atau yang jualan apa namanya tuh kunci-kunci itu biasanya ada ya. Nah, untuk bautnya ini baut 10, tapi untuk matanya ini mata obeng plus. Nah, ini bautnya baut 10. Ini udah dipasang seperti ini, jadi beli ini satu dibagi jadi 2. Nah, kemudian tinggal pasang. Nah, ini bisa dimainin ya. Enaknya ini bisa dimainin. Jadi kalau mau agak lebih tinggian nih, ini kan agak tinggi nih. Nah, ini lebih tinggi bisa agak lebih tinggi, atau pengen lebih ceper bisa juga. Nah, tinggal nanti selera aja. Nah, ini saya coba pasangkan yang lebih tinggi ya. Nih untuk bautnya yang ini masih bisa dipakai. Ini bawaan ada 4 biji masih bisa dipakai. Saya coba pasang dulu ya. Nah guys, kurang lebih seperti ini. Kalau kalian perhatikan nih agak tinggi kan ininya nih. Jadi kalau misalkan ada namanya di jalan nggak enak itu masih ada spare untuk nahan lumpur lah. Yang tanah-tanah liat itu masih bisa masih bisa lepas lah ke sini. Jadi nggak terlalu mepet. Kalau mepet itu kalau misalkan ada tanah liat atau apalah nanti bisa nyangkut. Nah, kalau ini agak bebas. Dan belakangnya juga sama ya, seperti ini nih. Saya coba taruh di paling dekat. Nah, taruh. Nah, ini kan agak jauh tuh. Oke. Nah, untuk posisi di belakangnya kayak gini. Ini nggak mengganggu dari segi ban, itu nggak ada mengganggu ya. Ini hanya fix untuk meninggikan posisi spakbor. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah guys, kalau mau lihat tampilannya seperti ini, jadi agak renggang jauh kan untuk posisi apa namanya ya, posisi spakbornya gitu. Tes jalan. Waduh, kuncinya lupa lagi. Kuncinya lupa. Oh, kuncinya lupa. Oke, kita muter di lapangan aja. Untuk posisinya sih nggak ada perubahan apa-apa ya. Jadi yang pertama mah awalnya agak agak ngegesek. Nah, ini kalau ini udah bebas jadinya enak nih. Geset.